Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa SDA Organisasi, pertemuan kali ini yang akan Bapak bahas kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu temanya akhlak dalam konsep Islam. Sebagaimana pernah Bapak singgung bahwa pengertian akhlak itu adalah sesuatu yang ada melekat dalam diri kita, baik buruk atau sebaliknya. Apakah seseorang itu memiliki akhlak baik atau buruk sangat tergantung kepada kepribadian orang tersebut. Oleh karena itu, berbicara tentang akhlak ini berbicara tentang diri kita sendiri. Islam sangat mengutamakan akhlak ini. Bahkan kita tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasulullah itu ada teladan yang sangat baik, yang tentu saja harus berupaya semaksimal mungkin kita mengikuti keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari. Pada kesempatan ini yang Bapak ingin sampaikan bahwa akhlak dalam ajaran Islam itu terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah, kemudian yang kedua akhlak kepada sesama manusia, kemudian yang ketiga akhlak kepada binatang dan tumbuhan. Ini Islam sangat memperhatikan kepada tiga aspek ini. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita mengabaikan bahwa Islam sangat mengutamakan kepada akhlak. Terlebih juga boleh jadi selama ini mungkin kita sering lupa bahwa kita pun memiliki akhlak terhadap binatang. Bahkan Nabi melarang kita membunuh atau membakar rumah semut. Itu tidak perlu. Bahkan ada tata cara tersendiri ketika kita mengusir semut yang ada di rumah kita, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, insya Allah. Begitu pula kepada makhluk yang lain ada etika tersendiri. Oleh karena itu, Bapak akan mengawali berbicara tentang akhlak ini adalah akhlak yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu. Mengapa kita harus memperhatikan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta kita? Karena pada dasarnya kita hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah. Yang pertama tentu saja akhlak kepada Allah adalah kita mentauhidkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah di muka bumi. Jadi yang pertama akhlak kepada Allah mentauhidkan bahwa Allah itu satu yang wajib kita sembah. Sebagaimana surat Al-Ikhlas kita sering baca, di situ jelas sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallah. Inilah surat Al-Ikhlas yang di situ dicantumkan bahwa Allah itu adalah Esa. Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya, dan wajib kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta kita, dan wajib pula kita untuk menyembah kepada ini, mentauhidkan kepada. Kemudian yang kedua adalah secara totalitas kita beribadah kepada Allah, sebagaimana Bapak mengingatkan kepada kalian dalam surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat para mahasiswa, jangan melalaikan ibadah. Pengertian ibadah sebagaimana pernah Bapak bahas begitu luas. Bahkan
aktivitas yang kita lakukan harus menjadi ibadah kepada Allah. Ya. Pekerjaan apapun yang kalian lakukan, asal jangan mencuri, jangan berbuat sesuatu yang haram, silakan lakukan. Ya. Sepanjang itu halal dan tidak berdosa, lakukan sepanjang Allah meridhoi. Inilah. Makanya yang kedua ini, kita beribadah kepada Allah. Pemahaman ibadah harus dipahami secara luas, jangan terlalu sempit. Tidak hanya zakat, puasa, sholat saja, tapi ibadah adalah kita mengabdikan secara totalitas hidup kita. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para mahasiswa, di samping tadi kita beribadah kepada Allah, yang ketiga adalah kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Ini kunci yang sangat penting. Karena Allah mengingatkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan mereka atau perintahkan mereka illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin, secara ikhlas dalam menjalankan agama. Ini kunci ikhlas. Ikhlas perlu dilatih, sama seperti kita beribadah perlu berlatih. Yang terpenting bahwa ikhlas itu melaksanakan sesuatu bukan karena lain, tetapi atas perintah Allah, dan kita mengerjakan itu tidak ada motif lain. Semua adalah niat lillahi. Nah, itu yang harus kalian paham, bahwa kita beribadah kepada Allah ikhlaskan. Ya. Karena kunci ibadah itu ikhlas kepada Allah. Nah, di samping itu pula bahwa beribadah kepada Allah perlu berjuang. Ya. Makanya ya, dalam melaksanakan perintah Allah ini dituntut kita ini untuk sabar. Karena Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, perlu melatih diri untuk memiliki tingkat kesabaran. Karena sabar itu adalah ilmu yang setiap hari kita harus berhadapan. Sabar ketika kita melaksanakan ibadah, sabar ketika kita menuntut ilmu, sabar ketika kita memperoleh sesuatu yang tidak menyenangkan kita, sabar pun ketika kita dalam bahagia. Ya, ini yang harus dipahami. Kemudian juga di samping sabar kita kepada Allah pun harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini tercantum dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Sekiranya kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Ini yang bersyukur kepada Allah adalah satu sikap kita merendahkan diri, karena semuanya yang kita miliki semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sabar dan syukur adalah kunci orang yang beriman, dan ini diperintahkan oleh Allah. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan kita. Jika kita mendapat musibah, kita sabar, maka keduanya mendapat nilai pahala yang sama. Jadi itulah kelebihan orang yang beriman, karena dia memegang prinsip sabar dan syukur, maka keduanya sama. Kemudian yang selanjutnya adalah tawakal. Apa tawakal? Tawakal adalah menahan sesuatu yang sudah kita lakukan. Kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah berikhtiar, maka selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Idza ajamta tawakkal. Jika kalian sudah menetapkan hati bertawakal kepada Allah, maka hendaklah kalian bertawakal kepada Allah. Artinya kita memusnahkan sepenuhnya kepada Allah,
mohon yang terbaik apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita doakan. Karena Allah lebih tahu apa yang seharusnya kita peroleh. Allah lebih tahu. Oleh karena itu, di sinilah kunci. Itu adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi kita pun ingat, jika kita memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik sebagaimana tadi akhlak kepada Allah, kita pun akan merasakan ketenangan dalam hidup. Nah, itu akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak terhadap sesama manusia. Nah, ini yang harus kita. Karena akhlak terhadap sesama manusia, jika kita mengabaikan atau bahkan kita sering kali melakukan perbuatan atau akhlak tidak terpuji, karena kita suka membohong, suka mencuri, ya, suka berbuat yang menyakitkan siapa saja, tentu akan dijauhi oleh orang lain. Dan yang terpenting kita berbicara tentang akhlak kepada orang lain, Bapak pesankan dan amanatkan kepada kalian, hendaklah menjaga akhlak kepada orang tua, ibu bapak. Jika mereka masih ada, demi Allah, jika kalian ingin sukses, berhasil di dunia dan di akhirat, muliakan kedua. Tetapi sebaliknya, jika kalian menyakiti, bahkan kalian mengabaikan, bahkan kalian tidak pernah sekali-kali kepada mereka berbuat baik, demi Allah, di dunia akan menjadi neraka, apalagi nanti dia. Maka ketika seorang guru besar sebuah perguruan tinggi, rektor, yang menyatakan dalam wisuda kepada mahasiswa, akhir kalimatnya dia mengatakan begini, wahai para mahasiswa sarjana, jika kalian ingin sukses meraih dunia ini, hendaklah memuliakan orang tua. Dan itu kata guru besar itu, kata rektor itu semua saya rasa. Saya berupaya untuk memuliakan orang tua, tidak pernah membantah, tidak pernah menyakiti. Dan saya merasakan sekarang ini saya menjadi rektor pun adalah karena doa ibu dan bapak. Jadi para mahasiswa, ini sangat penting sekali. Bapak amanatkan kepada kalian, percuma kalian memiliki gelar tertinggi, jabatan tertinggi atau kedudukan tertinggi, ya, tetapi kalian mengabaikan atau menyakiti kepada orang. Ibu dan bapak, muliakan kalian. Karena Nabi mengingatkan ketika ada seorang sahabat mengatakan, siapa ya Rasulullah? Ya Rasulullah yang aku harus gauli dengan ummuka, ummuka, ummuka. 3 kali Nabi mengatakan, baru. Artinya kedudukan seorang ibu itu tidak ternilai derajat. Maka, wahai para mahasiswa putri, Bapak amanatkan kepada kalian. Kalian akan menjadi seorang ibu. Kalian akan melahirkan nanti seorang anak. Maka jagalah dari sekarang. Jika kalian ingin anak kalian berbakti kepada kalian, berbuat baik kepada kalian, demi Allah, sekaranglah kalian berbuat baik kepada Allah dan kepada ibu dan bapak, maka anak-anak pun nanti kalian akan berbuat baik kepada kalian. Tetapi sebaliknya, jika kalian mengkhianati kedua orang tua, maka anak-anak Anda akan berbuat khianat. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para mahasiswa sekalian, berbicara tentang akhlak kepada orang tua, Bapak ingatkan, jangan sekali-kali mengecapkan, jangan sekali-kali Anda menyakiti, apalagi kalau mereka sudah tua. Jangan membentak, jangan Anda berbuat sesuatu yang menyakitkan. Dan ini baru Bapak terasa ketika sudah tidak. Sepanjang masih ada, berbuatlah baik kepada mereka. Paling tidak kita tidak menggoreskan luka di dalam hati. Berbuat baik semaksimal mungkin agar kita menjadi barokah, agar kita menjadi makhluk yang bernilai. Bapak ingatkan dalam catatan Bapak, berbuat baik kepada orang tua demi Allah akan mendapat kemuliaan. Ya. Makanya kuliah di SDA Bagasasi pun Bapak ingatkan kepada kalian, mohonlah doa kepada mereka agar bisa diselesaikan dengan dipermudah biaya oleh pemerintah. Itu yang harus kalian minta kepada orang tua adalah doa mereka.
Nabi karena Allah mengingatkan wa wasainal insana biwalidaini ihsan. Dan kami wasiatkan kepada manusia hendaklah berbuat baik kepada ibu dan karena Allah mewasiatkan mereka, terutama ibunya telah mengandung 9 bulan yang begitu berat, yang sangat menyakitkan. Bayangkan orang ya, ketika hamil betapa tersiksanya seorang. Bahkan dia makan pun sudah tidak terlalu. Tetapi kasih sayang Allah diberikan kepada seorang ibu begitu. Nah, karena itulah para mahasiswa sekalian, Bapak amanatkan berhati-hatilah menjaga lidah kepada ibu dan bapak. Karena Nabi pernah mengingatkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, faliyakul maka berkata khairan yang baik, auliyasmut atau lebih baik dia. Ya, oleh karena itu ini sama ketika kita mempunyai ibu, kita mempunyai kakak adik, atau kita mempunyai paman bibi, jaga oleh kalian lidah untuk tidak mengucapkan kata yang buruk, kata yang jelek, apalagi menghina. Jangan, nauzubillah. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan harus berbuat baik. Muka kita harus cerah, muka kita harus berupaya menampilkan kebahagiaan. Maka Nabi mengatakan sedekah yang sangat berpahala itu adalah tersenyum di hadapan siapapun, itu masuk kategori beribadah. Nah, oleh para mahasiswa, yang di samping tadi akhlak kepada saudara-saudara kita, kepada bibi, kepada paman, juga akhlak kepada tetangga, kepada teman kita. Tetap prinsipnya tentu mereka akan menyenangi dan menyukai kita kalau kita pun tidak menyakiti mereka, kalau kita pun berbuat baik. Inilah prinsip dalam akhlak Islam itu. Mari berupaya untuk ta'awun, membantu mereka untuk saling memberi nasihat sebagaimana perintah surat Al-Asr, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Sungguh rugi manusia di muka bumi. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, adalah orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Oleh karena itu, akhlak kepada sesama manusia, tetangga, teman-teman kita di kantor, teman kita bermain, tetap jangan sekali-kali kita menghina mereka, jangan sekali-kali kita merendahkan mereka, jangan sekali-kali kita gibah kepada mereka, jangan sekali-kali kita iri dan dengki kepada mereka, karena rezeki sudah diatur oleh Allah sedemikian teratur, tidak ada yang salah. Biarkan ketika teman memiliki harta benda, kita doakan semoga berkah harta benda. Ya. Tidak perlu iri buat kita, karena belum tentu yang apa yang kita inginkan itu akan berkah buat kita. Ini adalah nafsu yang seringkali menyelinap dalam hati kita. Maka Bapak ingatkan, tidak perlu iri dengki kepada siapa, tetapi yang penting banyak-banyak berdoa kepada Allah agar hati kita dijauhkan dari sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Kemudian ada akhlak terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ini harus dijaga. Hanya karena kita memiliki tubat. Kalau kita di rumah ada tumbuh-tumbuhan, ada tanaman-tanaman, kita biarkan tanaman itu, kita tidak pernah menyiram, tentu kita berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ketika kita berupaya tanaman itu oleh kita dipelihara, diberi pupuk, pasti akan baik. Oleh karena itulah disinilah Islam mengajarkan agar akhlak pun baik kepada tanaman. Jangan sembarangan, kecuali ada hal-hal yang memang sesuai dengan syariat, silakan untuk dibakar, silakan kalau sudah jadi sampah, tapi kita pun tetap jangan terlalu berlebih-lebihan. Tangkal pun atau pohon pun kita perlakukan sebagaimana biasa. Ya. Kemudian juga kepada binatang, apapun jenis binatang yang kita pelihara misalnya, ya, tetapi kita bertindak
kejam, nauzubillah minna, tidak boleh. Kucing tidak diberi makan, kita berdosa. Ya. Atau kita memiliki binatang-binatang lain di muka bumi atau di rumah maksudnya, yang kita tetap pelihara. Ini akhlak terhadap binatang. Kalau kita berbuat kejam atau kita sering menyiksa kepada kuda misalnya, karena kita memiliki kuda, itu adalah kategori kita berbuat dosa. Nah itulah para mahasiswa sekalian, inilah sistem ajaran Islam yang berkaitan dengan akhlakul karim. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Insya Allah sedikit demi sedikit ilmu itu harus kita terapkan, harus kita manfaatkan agar berkah hidup di dunia ini. Itulah para mahasiswa, mudah-mudahan bermanfaat kuliah kali ini. Silahkan tugas sebagaimana biasanya kalian menuliskan di sebuah buku tugas, nanti dilaporkan ke Bapak dan Bapak insya Allah akan menilai apa yang telah kalian lakukan ya. Selama ini tidak ada masalah berkaitan dengan tugas-tugas. Bapak pun ya, tentu saja akan memperhatikan para mahasiswa yang mengerjakan tugas sebagaimana Bapak perintah ya. Itu saja pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.